Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, wabil khusus beliau Romo Kiai Haji Syamsul Huda selaku Ketua Majelis Tahkim Pusat yang saya taati, beliau Romo Kiai Haji Ahmad Masyruh selaku Ketua Umum Penyiar Sholawat Wahidiyah Jombang Pusat, juga saya hormati dumateng Ibu Nyai Dr. Anda Tati Farihah, putri dari beliau mu'alif sholawat wahidiyah yang saya muliakan, dan semuanya yang saya taati. Tidak lupa dari jajaran MT maupun DP, dari pusat sampai daerah yang saya muliakan, kepada beliau Bapak Hartono SHMAP dari Kementerian Dalam Negeri yang hari ini hadir, yang saya hormati Bapak, tokoh masyarakat, alim ulama yang saya muliakan, hadirin wal hadirat yang dari jauh berkumpul untuk melaksanakan mujadah kubro pada gelombang remaja dan anak-anak mahasiswa ini yang saya hormati. Untuk memanfaatkan waktu mengenai uraian tasyakur dan sanjungan sholawat dan salam, saya makmum kepada Ananda penata acara yang saya taati. Semoga pertemuan pada malam hari ini, saya kira sudah hening malam ini, kita masih bertahan. Semoga kita diberi melek, meripat lahir, mata lahir, lebih-lebih di malam yang hening ini kita diberi melek mata batin kita di arena mujadah kubro gelombang remaja ini. Hadirin yang saya muliakan,
Begitu pentingnya remaja. Tadi disampaikan oleh beliau Romo Kiai pembicara pertama Gus Nabhani. Begitu indah remaja ini. Cuma saya bertanya ya, mujadah kubro kita berkumpul ini apa sih maknanya ini? Ya semoga pada malam hari ini semuanya, khususnya anak-anak kita, memahami makna mujadah kubro dan kita mulai untuk melaksanakan proses dari permohonan agung ini. Ya, tadi saya lihat datang dari jauh, ada yang lusuh karena kepayahan masuk ke sini untuk berdoa bersama. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ini mujadah kubro. Apabila kita melewati pertamanan surga. Apa pertamanan surga? Kita disuruh bergabung. Kita disuruh ikut. Rasul ditanya apa pertamanan surga? Hilku dzikr, yaitu kelompok ingat kepada Allah, kelompok madhep kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sudah sesuai dengan dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa perkumpulan kita membaca sholawat ingat kepada Allah ini adalah pertamanan surga. Jadi kita ini ngumpul di sini ini pertamanan surga, hilku dzikr. Artinya tempat yang disucikan oleh Allah. Karena logika ini adalah pertamanan surga. Berarti kita duduk di sini adalah tempat berzikir kepada Allah. Tempat ini disucikan oleh Allah. Ya. Ini harus memenuhi syarat anak-anakku. Karena kalian digadang-gadang oleh bangsa ini, ya, apa? 21 yang akan datang, 21 tahun yang akan datang, tergantung Anda di dalam melangkah. 21 tahun yang akan datang Indonesia akan menjadi negara emas. Baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Tergantung panjenengan anak-anakku. Kalau mujadah kubro ini bisa berdampak dalam akhlak dan pribadi karakter bangsa Indonesia, khususnya anak-anakku yang ikut mujadah kubro yang akan datang, tidak mustahil 21 tahun yang akan datang cita-cita Indonesia emas akan terwujud karena Anda. Jadi ini tempat suci karena tempat zikir. Terus apa syarat untuk masuk ke mujadah kubro? Ada syaratnya? Ada. Saya ngambil surat Toha ayat 12. Nanti dicek ya. Ketika itu Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu di Gunung Tur Saina. Ayat 12. Ketika sampai di lembah namanya Tua, di mana akan menerima wahyu, di mana ia berhadapan dengan Allah, hari ini mujadah kubro dengan dijiwai bisyiddati dzulli wal inkisar wal iftikor. Ini
Ini seperti ayat 12. Jadi ayat 12 surat Toha ini ada di sini. Kebetulan itu zaman Nabi Musa. Jadi gini hadirin, ketika panjenengan masuk di arena Mujadah Kubro, karena ingat kepada Allah disebut khilqul dzikr. Satu, datang harus benar-benar siap, yang belakang yang depan, bisyiddati dzulli wal inkisari wal iftiqor. Kalau ini tidak ada, gagal Mujadah Kubro, karena itu syarat. Dengan merasa rendah, bersungguh-sungguh masuk arena Mujadah Kubro, bersungguh-sungguh merasa rendah, bersungguh-sungguh merasa penuh dosa. Ini sudah ada di hati kita malam hari ini apa tidak? Wal iftikor, bersungguh-sungguh datang ke sini karena butuh pertolongan Allah, butuh syafaatnya Rasulullah. Syarat ini ada apa tidak? Coba, kalau kita datang tidak memakai proses yang sudah diajarkan oleh mu'alif atau murabbi kita, Mujadah Kubro hanya tinggal kenangan, tidak akan membawa bekas, tidak akan membawa asar, pulang seperti pengajian biasa, tidak ada bekas. Oke, anak-anakku terutama. Al-iqbalu ilallah, jadi berhadapan dengan Allah. Mujadah Kubro bermohon kepada Allah untuk dirinya, keluarganya, umat, masyarakat, bangsa ini dan jami'al alamin. Dengan menghadap kepada Allah itu bersungguh-sungguh masuk arena Mujadah Kubro dengan penuh perasaan rendah. Allahu Akbar. Ternyata kita masih main-main di dalam Mujadah Kubro dengan membawa perasaan dosa, dosa yang kita lakukan dari awal sampai hari ini dibawa di Mujadah Kubro dengan tunduk di hadapan Allah. Wal iftikor, karena butuh pertolongan Allah, butuh ampunannya Allah, butuh syafaatnya Rasul. Ini syarat. Kita gimana ya anak-anak? Kalau di dalam surat Toha, Nabi Musa itu datang ditegur, ya Musa, kamu di tanah suci, lembah suci. Kalau ini jangan ditegur, wahai pengamal sholawat wahidiyah yang mengikuti Mujadah Kubro, kamu di sini adalah tempat ingat kepadaku, tempat zikir kepadaku, tempat bersolawat kepada nabiku. Ini ana rabbuka fahlakna laika. Coba dari satu ayat ini, ayah masih ada lanjutannya. Ingatkan ibu bapak, panjenengan di sini adalah untuk ingat kepada Allah, memenuhi panggilan Allah, mendoakan umat masyarakat. Allah menyatakan ini ana rabbuka, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Sekarang kamu, kalian, panjenengan, kita semua memohon kepada Allah, memohon kepada aku, kata Allah, fahlakna laik, maka lepas sandalmu itu, lepas sepatumu. Innaka, kalau di dalam surat Toha, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau ada di tempat yang disucikan, namanya lembah tua. Kalau mungkin mafhum mukhalafah, sesungguhnya jamaah Mujadah Kubro ini berada di
di tempat menghadap kepada Allah yang harus suci ini, yang namanya mujahadah kubro di arena Pondok At-Tahdzib. Lepas, tidak boleh pakai sandal. Maksudnya sandal itu kan tempat berpijak lah, tempat berpijak. Ketika masuk di arena mujahadah kubro, kita bertemu sowan kepada Allah. Lepas pijakanmu ketika masuk di mujahadah kubro. Yang berpijak kealiman, keilmuan, lepas, karena engkau berhadapan dengan aku. Yang datang di mujahadah kubro berpijak dengan perasaan ngunggul no mujadai, lepas, karena engkau ada di tempat untuk mengingat aku, yaitu tempat suci yang namanya At-Tahdzib, suci secara berkala saat mujahadah kubro. Fakhla'na laik. Ketika kita datang di sini bersepatu, merasa unggul, merasa baik, merasa lebih segala-galanya, lepas, gentin bisyiddati dzulli wal inkisari wal iftikor, genti dengan perasaan serendah-rendahnya. Anak-anakku, kalian diharapkan kamu datang di sini apa ada kebanggaan, lebih-lebih yang disebut oleh Gus Nabhan ada keakuan, itu lepas, itu sepatu kotor yang bila akan sowan kepada Allah akan ditolak. Fakhla'na laika, lepas itu. Ya, mindset dalam mujahadah kubro, kalau itu belum dilaksanakan, buang, ganti. Lepas sepatu keunggulan, lepas sepatu keagungan, lepas sepatu perasaan menjagakan selain Allah, ganti dengan sepatu bisyiddati dzulli wal inkisari wal iftikor. Ini syarat. Bapak-bapak, saya tadi ada di sana dekat masjid sana, di VIP. Saya melihat panjenengan masuk, ada yang lesu, ada yang maaf ya karena situasi dan lain-lain, ada yang sakit, ada yang nampak ya bajunya lama. Ya Allah, kekasih-kekasih Allah masuk di arena mujahadah. Orang-orang yang datang dari rumah dengan membawa perasaan dosa, masuk dari pintu lingkup membawa rasa dosa, membawa rasa kecil, membawa rasa tidak memiliki apa-apa, berjajar masuk, sekarang duduk di tengah malam yang hening. Tolong gunakan hati, renungkan di dalam hati ini, pantaskah kita bersolawat kepada Nabi di malam hari ini? Pantaskah kita memanggil asma beliau, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, mengharap ketika dibacakan solawat Rasul hadir di sini. Koreksi hati kita. Kalau hati kita bersepatu kemampuan, kekuatan, bersepatu perasaan aku, jangan harap walaupun kalian menangis dengan membaca nida ya Sayyidi ya Rasulullah, Rasul akan hadir di sini, karena sepatu keagungan, kemuliaan belum kita tanggalkan, dan kita harus memakai sepatu bisyiddati dzulli wal inkisar wal iftikor. Jadi anak remaja, jangan kecewakan bapak-bapak yang dari jauh.
beliau dari Romo Yai dari Malaysia, tadi ketemu saya dari mana, yang dari Kalimantan dan lain-lain. Jangan kecewakan ketika kalian bertugas di sini. Ketika kalian bangga gagal mujahadah ini. Tidak mungkin Rasul hadir walaupun dibacakan selawat kalau hati kita belum memenuhi syarat. Apa tadi syaratnya? Merasa rendah, merasa penuh dosa, dan merasa butuh kepada Allah, butuh syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, tolong kalian diharap-harap oleh umat yang akan datang. Kalau kalian ini gagal, kalau kalian ini mujahadah kubro tidak merubah karakter, akan jadi apa perjuangan Wahidiyah yang akan datang? Mbah Yai mengatakan, aku di belakangmu. Masa Mbah Yai di belakang orang-orang angkuh seperti ini? Berjuanglah anak-anakku, aku di belakangmu. Masa Mbah Yai mengekor atau mengikuti di belakang remaja-remaja yang masih berani dengan ibu bapaknya? Remaja-remaja yang mengandalkan ilmu pengetahuannya? Remaja-remaja yang mengandalkan ibadahnya? Tidak bisa dijadikan contoh sebagai remaja yang bertawaduk, karena tawaduk itulah yang akan mengangkat derajat bangsa ini. Kalau bangsa ini ingin derajatnya luhur, diangkat oleh Allah menjadi negara yang baldatun thayyibatu wa rabbun rahim, didik bangsa ini dengan ketawadukan. Silakan alim, silakan kaya, silakan unggul, tapi hati harus tetap tawaduk, karena man tawadu'a rafa'ahullah. Apabila bangsa ini semuanya tawaduk, merasa rendah, merasa penuh dosa, merasa butuh kepada Allah, walaupun dia unggul, tidak lama, apalagi 21 tahun, akan diangkat derajatnya bangsa ini. Mulanya pengamalan Wahidiyah disiarkan ke penjuru dunia, disiarkan kemana-mana, karena membawa misi hilku dzikr, membawa misi menghadap kepada Allah. Dan syaratnya yaitu tadi, fahla'na laika, lepas sepatu-sepatu keunggulan yang bukan milik kita itu, lepas, gantiin dengan sepatu bimbingan yang dibolehkan, yang dibimbingkan oleh Mbah Yai, yang selalu kita baca, faqad dolamtu abada warubini. Sudahlah, kita koreksi saja waktu yang telah membatasi. Anak-anakku, malam ini adalah hening. Hening, sepi itu adalah teman sejati. Hening, sepi itu adalah teman yang menuntun. Ketika kita masuk ke wilayah keheningan, hati dilibatkan untuk ikut hening, maka telah nampak menuntun kita, siapakah kalian? Banyak anak-anak, bapak-bapak di hening menangis. Banyak bapak-bapak bangun malam, ibu-ibu bangun malam, anak-anak bangun malam, dituntun dengan keheningan. Mengingat apa yang kita lakukan, mengingat apa yang kita perbuat, menetes air mata karena jiwa masuk ke dalam wilayah keheningan. Sedangkan kita dimanja, jiwa masuk di wilayah kegembiraan, jiwa masuk ke wilayah kebanggaan. Bagaimana kalau ini terus menerus diawali dari remaja Wahidiyah di malam hari ini,
masuk, renungkan jiwamu, masukkan ke wilayah keheninganmu. Siapa Anda, anak-anakku? Kalau kita bertanya, siapa engkau, ibu-ibu? Panjenengan datang apa sih yang diminta? Mujadah kubro, menghadap pada Allah. Abah, saya menghadap pada Rasul. Abah, mengapa? Karena dibacakan sholawat Rasul hadir. Ya Allah, begitu indah mujadah kubro ini bila kita sesuaikan. Dan anak-anak, hati-hati dengan banyaknya ujian di akhir zaman. Begini, jangan-jangan saya jenengan yang jadi ini nanti. Ini besok di alam mahsyar, ya, itu ada pahlawan-pahlawan yang loman, tapi pahlawan kesiangan. Di alam mahsyar, padahal di alam mahsyar itu nafsi-nafsi, tapi ada orang yang menolong, ada orang yang berani mengorbankan. Siapa itu? Ya mungkin saya tadi hadirin. Kalau tidak ditobati akan terjadi ini. Ya mungkin Anda, anak-anakku. Di mana saat di alam mahsyar amal digelar, kebaikan balasan sudah nampak digelar amal-amalnya. Ada yang berdosa, ada yang amalnya banyak, ada amal yang melimpah. Si anak matur yang penuh dosa kepada ibunya, ibu, aku anakmu, engkau sangat menyayangi aku. Hari ini dosaku banyak, ibu, tolong berikan amal panjenengan walaupun sedikit, ibu. Ibu apa jawabnya? Anakku, di sini sudah tidak ada kasih sayang. Ini adalah nafsi-nafsi. Ini adalah hari keadilan. Aku tidak bisa menolong. Berilah sedikit amalmu, ibu. Tidak bisa. Kita ketun nangis. Ayah datang. Ayah, engkau telah menyayangi aku. Tapi hari ini aku mengalami kesulitan. Tolong ambil dosaku sedikit ya ayah. Apa kata ayah? Anakku, ini hari pengadilan. Ini nafsi-nafsi. Aku tidak bisa menolong kamu. Aku pun juga tidak ada jaminan. Ternyata di situ ada orang ngedom amal kebaikannya, bahkan mengambil dosa-dosa orang lain. Siapa itu? Orang yang di dunia lesannya tidak dijaga, yang kemarin oleh Romo Kiai Aksan Fahmi, hifdzul lisan, harus menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang yang tidak menjaga lesannya karena hatinya tidak masuk ke dalam situasi keheningan, sehingga yang nampak hingar-bingar kebanggaan, tidak nampak kesalahan dan cacatnya. Akhirnya tidak bisa menjaga amal. Di saat itulah pahlawan kesiangan. Siapa yang pernah ghibah? Tidak ada dinar, tidak ada dirham, anak-anakku. Padahal hari itu adalah hari pengadilan, hari berhisab. Apa yang terjadi? Amal kita berikan dengan orang yang pernah kita ghibahi. Stop ghibah. Amal kita dikuras oleh orang-orang yang pernah kita fitnah. Tobat malam hari ini. Berapa kali kebencian kita kepada orang lain, kebencian kita ini akan menghabiskan amal-amal kita. Di sini akan terjadi. Inilah muflis, orang yang bangkrut. Mengapa? Karena kualitas
jiwa yang mestinya dibersihkan, yang mestinya jiwa ini fakhlakna laika, sepatu kebanggaan hingar-bingar kehidupan harus dilepas. Kita tidak pernah melepas. Makanya orang haji masuk ke tanah suci itu harus melepas itu, diganti dengan ajaran wahidiyah bisyiddatidul wal inkisar wal iftikor, diganti dengan ajaran salat wahidiyah yang lillah billah li rasul bi rasul. Mestinya begitu pula masuk ke wilayah at-tahtib di hari kita ini mujahadah kubra, mestinya seperti itu. Ya Allah, mari kita renung. Kita selalu memikirkan bahwa diri kita ini baik. Kita senantiasa merenung bahwa kita ini adalah pengamal wahidiyah yang dibimbing. Boleh memang begitu, tapi kenyataan jiwa harus kita rubah hadir. Mumpung ada kesempatan, coba anak-anakku, kalian apakah ingin hari ini Rasulullah hadir di hadapan Bapak, Ibu yang di masjid? Apakah panjenengan menginginkan, merindukan walaupun sesaat Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, walaupun hanya satu kejap memandang Anda panjenengan semua? Sang pencinta tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Makanya ketika mujahadah asar tadi atau sama maghrib sampai menangis, terbawa kita karena begitu rindunya kita kepada Kanjeng Nabi. Tiap hari bermujahadah, tiap hari nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Sekarang kenyataan ada apa enggak keinginan Rasul hadir di sini panjenengan untuk dipersani oleh Rasul? Ya Allah, mengapa hijab ini terlalu besar? Kualitas rohani ini harus diupayakan agar tajam dan bersinar. Ini anak-anakku ya, ini remaja, dengarkan. Ini ada kejadian nyata, nak. Itu di Pasuruan ya. Itu memberitahu kepada kami ya. Ketika itu datang itu sambil mengucap cerita itu sambil menangis. Ya Allah, rasanya ingin kami seperti itu, ingin kita semua seperti itu. Anak itu ngamalkan wahidiyah, lembaran dibaca, nida ya Sayyidi ya Rasulullah dibaca dengan ngelatih istidor. Anak-anakku kalau baca ya Sayyidi pakai ngelatih istidor, hanya sekedar baca, dirubah ya. Ya Sayyidi, masukkan dalam dada. Ya Rasulullah, latih walaupun tidak dihitung. Terus datang, Abah, ada apa nak? Saya kemarin mimpi didatangi Rasulullah. Apa amalanmu? Saya mujahadah. Karena saya bilang amalmu, aku itu tiap hari yang mujahadah, bahkan lebaran terus, tapi tidak pernah ketemu Rasul. Nah sedangkan kamu anak remaja kok bisa ketemu Rasul? Itu maksud saya tanya, apa amalanmu gitu. Anak yatim mulai kecil sudah ditinggal oleh orang tuanya. Dan saya melatih ya Sayyidi ya Rasulullah. Waktu itu beliau itu matur antara 10.000 dan 11.000 sambil duduk. Kebetulan anaknya tuh anaknya orang nggak punya, miskin, anak yatim. Terus gimana? Ketika saya membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, saya resapi di dalam hati, saya hadirkan Rasulullah di dalam hati.
walaupun tidak ada gambar Rasul, walaupun tidak ada apa-apa, tapi hati saya menghadirkan Rasul dengan merasa kula mboten pantes ya Rasul. Kula anak wong melarat. Sepeda motor mawon mboten gadah. Sambil itu dilatih, saya enggak pantas ya Rasul. Terus saya sering menangis. Remaja, kekuatan ini pakai. Paksa dirimu. Terus, dan ketika saya baca mujadah, saya tertidur, Abah. Panggil saya Abah. Terus, saya didatangi Rasulullah. Kamu kok tahu? Hati saya langsung, itu Rasul. Seperti ada yang nuntut. Saya memandang Rasul dengan wajah yang elok, yang santun. Sehingga ada sinar tipis yang saya tidak mampu menembus wajah beliau. Terus beliau itu datang menghadap, duduk menghadap saya. Bahasa yang bagus apa? Rasul madep gitu. Terus ditanya, kamu membaca ya Sayyidah Rasulullah dengan air mata. Apakah kau cinta dengan aku? Cinta dengan Rasulullah? Anak itu jawab, iya ya Rasul, sambil menangis. Apakah cintamu padaku dengan air matamu ini? Bagaimana kalau dibandingkan dengan kemewahan, kemuliaan dunia seisinya? Dibandingkan dengan kau menyintai aku. Ya Allah. Anak itu spontan menjawab, ya Rasul, saya memilih mencintai Paduka ya Rasulullah. Tiap hari aku bersolawat. Sampai aku menginginkan bermimpi. Tiap malam menginginkan mungkin Rasulullah datang dalam mimpiku. Tidak pernah datang bertahun-tahun. Hari ini Rasulullah hadir. Maka aku memilih engkau, memilih Paduka. Akhirnya Rasulullah berdiri, ditinggal anak itu. Setelah anak itu ditinggal, anak-anakku akhirnya remaja itu, dia semakin menangis. Ketika dia merindukan tidak pernah ketemu, masih tidak membekas. Tapi ketika sudah bertemu dan ditinggal pergi oleh Rasulullah, semakin kuat rasa mahabbah yang katanya dia matur pada saya. Sehingga dia tuh menangis, semakin merasa hina. Oh, mungkin saya ini anaknya orang ini, bapak saya dulu begini, sehingga Rasul meninggalkan aku, menangis itu. Lalu bagaimana? Ketika saya menangis seperti itu, Rasul datang lagi. Ketika datang lagi, Rasulullah bertanya, apakah kamu menginginkan surga wahai remaja? Itu pertanyaan Nabi. Apakah kamu menginginkan surga? Ini Rasul yang menanyakan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabnya anak itu? Tidak ya Rasul. Aku sudah cukup memandang engkau. Apakah kamu tidak ingin surga? Aku hanya menginginkan engkau. Dan aku beribadah hanya kepadamu, kepada Allah. Dan aku mengikuti di belakangku. Setelah itu Kanjeng Nabi diam. Anak itu ditanya lagi, apakah kamu ingin dijauhkan dari neraka? Anak itu menjawab, tidak ya Rasul, aku tidak peduli. Aku hanya menginginkan engkau selalu di hatiku. Anak-anakku, luar biasa. Remaja itu, aku hanya menginginkan engkau selalu di hati. Coba ibu, berapa puluh tahun kita mujahadah.
berapa puluh tahun kita bermujadah dengan sungguh-sungguh. Seorang anak yatim, anak tunggal ini, yang mengatakan, cukup engkau di hatiku ya Rasul, dan aku ibadah hanya karena Allah. Rasul diam, dipandang anak remaja itu. Ketika yang tiga, apakah engkau ingin kemuliaan derajat yang tinggi di sisi Allah? Kira-kira kalau kita yang ditanya itu gimana ya anak-anakku? Apakah kalian menginginkan derajat yang tinggi di sisi Allah? Yang mungkin akan dimintakan jadi kekasihnya. Apakah kalian ingin menduduki dibanding kemuliaan derajat yang luhur? Anak itu hanya matur, tidak, sekali lagi tidak. Saya hanya menginginkan paduka selalu di hatiku, dan aku ibadah hanya karena Allah saja. Akhirnya anak itu, maaf, didekap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dirangkul kali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu tidak ada lagi kekuatan, hanya jeritan yang sampai membangunkan tidur yang indah itu anak-anakku. Soal benar tidak, ini adalah pendidikan, dan ini adalah suatu pelajaran bahwa cinta itu adalah tidak boleh mendua. Kalau cinta Allah, ya Allah, apapun Allah. Cinta Allah ya cinta Rasul, ya Allah ya Rasul. Sedangkan kita yang kita minta tidak dasar lillah dan billah, itu bagaimana? Hadirin, saya lupa tadi ketika awalnya tadi anak-anakku, Rasul datang, dia ditanya, yang jadi apakah cintamu kepada Rasulullah yang kamu inginkan, yang kamu rindukan tiap malam, menginginkan tidur, mbok menawa nanti aku ditunggu didatangi Rasul sampai bertahun-tahun, apakah dengan dunia seisinya lebih berat mana? Anak itu matur, maka aku rangkul kakinya Rasulullah, saya lupa tadi, aku menangis di hadapan Rasul, bukan, tidak ya Rasul, aku lebih memilih kau. Coba anak-anak, tidak mustahil kalau panjenengan memiliki jiwa fakhlak na'laika, sepatu-sepatu yang ada di hati, kebanggaan, kebencian dan lain, lepas hari ini diganti dengan sepatu-sepatu kerendahan, serendah-rendahnya sepatu-sepatu perbuatan dosa yang kita bawa, yang kita lakukan dibawa, membebani hati sehingga semakin rendah dan butuh kepada Allah. Tidak mungkin atau tidak menutup kemungkinan Rasul hadir sudah di tengah-tengah kita. Ya Allah, gimana perindu Rasul? Gimana perindu Rasul? Apa yang kau lakukan anak-anakku? Kalau ada dawuh, siapa membaca selawat di kuburku, aku mendengar, sami itu. Tapi kalau jauh, aku yang datang. Kalau Rasul datang, apa yang kita lakukan? Kalau Rasul di sini, apa yang kamu lakukan? Hanya perindu Rasul yang merasakan. Yang pura-pura tidak akan bisa merasakan, hadirin. Perindu Rasul sejati akan merasakan, yang akan merontokkan sepatu-sepatu mazmumah yang ada di hati kita ini. Si remaja itu merangkul kakinya Rasul sambil menangis. Tidak terasa keindahan aroma Rasulullah, aroma akhlak Rasul yang indah menyatu dalam jiwanya, karena di kaki Rasul dipegang, masuk ke dalam jiwanya menurut beliau. Anak-anakku ya, ibu, bapak, di malam ini
tolong sekali lagi pejamkan mata kita. Pejamkan mata kita. Semuanya saja. Tundukkan diri kita. Keyakinan itu harus jadi kenyataan. Kita yakin ketika sholawat dibaca, Rasul hadir di hadapan kita. Ayo tolong pejamkan matamu anak-anakku. Pejamkan matamu. Renungkan di hatimu. Rasul yang kita rindukan ada di hadapanmu. Renungkan di hatimu. Sesuai dawuh kalau Rasul ada sholawat dibaca jauh, beliau hadir. Panjenengan membaca, Rasul hadir. Mari kita renungkan. Sekali lagi, tundukkan hati kita. Lepaskan sepatu mazmumah di hati kita. Sambil merenung, hati kita merasa Rasul dekat dengan kita. Pegang tangannya. Istidhar itu dimulai dari situ hadirin. Istidhar itu dilatih ada kalanya dari perasaan. Kalau itu tajam akhirnya menjadi istidhar. Merasa Rasul ada di hadapannya. Ajaran itu mulai tahun 1963 sudah digelar, sudah dibimbingkan. Sekarang 2024, bagaimana ajaran itu masih bersisakah di dalam jiwa kita? Tetap kita pejamkan mata kita. Setidak-tidaknya sampaikan pada Rasul, ya Rasul, pejamkan mata kita, renungkan di hati kita, katakan pada Rasul, ya Rasul, apakah saya di sini masih wajah manusia ya Rasul? Padahal sebelum berangkat ibuku saya marahi. Katakan pada Rasul, ya Rasul, apakah kepalaku ada tanduknya ya Rasul? Padahal sebelum berangkat kita masih membenci orang lain. Wahai pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di keheningan malam ini mari kita berdayakan pikiran angan-angan kita. Kita berdayakan hati kita. Di hadapan Rasul katakan, apakah aku masih manusia ya Rasulullah? Ya Allah. Kalau sudah berkata gitu, panggil Rasulullah. Seakan-akan Rasul di hadapan kita. Kita panggil beliau. Yang sudah tajam kita rangkul kaki beliau. Yang sudah bisa istidhar kita bersatu dengan jiwa beliau. Ayo anak-anakku, tundukkan kepalamu. Kesempatan ini adalah kesempatan emas. Akhlak kita akan terjaga dan terbentuk dari hati yang jernih dan dari hati yang benar-benar terbimbing dan dibimbing oleh guru rohani kita. Ayo, katakan dengan lembut, katakan dengan halus anak-anakku. Sang Rasulullah pemberi syafaat ada di hadapanmu. Tiap malam kita nidak tapi tidak bisa bertemu. Setiap hari kita nidak dan membaca sholawat, tapi hati merasa gundah, masih belum bisa baik. Hari ini mari bersama-sama
di ribuan orang-orang membaca selawat pengamal wahid dia, Rasul akan hadir. Panggil ya, panggil anak-anakku. Walaupun kita penuh dosa, walaupun kita masih salah, walaupun kita masih banyak maksiat, panggil. Ketika Rasul mengatakan engkau umatku, pulang akan berubah semua masalah yang ada di dalam diri kita. Mari anak-anakku, mari kapan lagi kita rindu pada Rasul kalau dia malam hari ini bersama-sama. Ya Sayyidi, monggo. Ya Rasulullah, renungkan, pejamkan matamu. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Satu zarah nida kita yang menggunakan hati, hadirin hadirat. Satu kali nida membaca ya Sayyidi ya Rasulullah atau selawatnya. Bila hati kita istidor, kita renungkan beliau di hadapan kita, khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Ya Allah, mari sekali lagi gunakan hati. Insya Allah pulang dari mujadah kubra bertikel-tikel, bergunung-gunung amal itu, walaupun kita hanya sesaat membaca. Dan katakan kepada Rasulullah, ibuku sudah wafat ya Rasul, ibuku miskin ya Rasulullah, ibu yang menggendong aku sudah meninggalkan dunia yang fana. Bapakku yang memanggul diriku ketika kami miskin, tidak ada orang yang suka. Ayahku menciumi pipi kanan, pipi kiriku. Aku tidur bersama ibu. Sekarang ibuku sudah tiada. Sekali lagi, anak-anakku, bapak ibu baik yang di belakang, sekali lagi berdayakan aklia kita yang di situ ada angan-angan yang menerawang jauh kenyataan yang ada. Pejamkan mata kita, renungkan ibu kita masih hidup di depan kita. Renungkan ketika kita dibela oleh ayah, ketika dibuli oleh teman kita. Renungkan ayah kita berangkat mencari sesuap nasi untuk kita dengan baju yang jelek. Pejamkan mata kita, renungkan kehadiran ayah kita yang sudah lama tiada. Puluhan tahun yang lalu ayah kita masih sehat, masih gagah. Tengok hari ini, jalan saja sudah tidak benar. Jalan saja sudah sering hampir jatuh. Sering sakit-sakitan. Mumpung belum ditinggal oleh orang tuamu, anak-anakku. Mumpung ibu yang menyusuimu masih hidup. Sudahkah kau cium kaki ibumu? Sudahkah kau cium kaki ayahmu? Kalau sudah seperti saya, ibu sudah tiada, saya sudah tidak mungkin ketemu lagi. Hanya ada 2 batu nisan. Ini yang kita ketahui. Sing esek ditunggu wong tuamu. Renungkan. Renungkan. Siapa yang menciumi pipimu? Siapa yang menggendongi kamu? Sekarang ibumu sudah ada di alam sana. Hanya ditandai 2 batu nisan.
Dulu selalu mengingat kalian anak-anakku. Kuliah dibiayai, mondok dicarikan. Sekarang beliau sudah meninggalkan dunia yang fana. Apa balasanmu anak-anakku? Sebagai anak yang bermoral, binatang saja masih sanggup membalas budi orang tuanya. Ini ada suatu cerita dulu. Di daerahnya Romo, Kiai Haji Anis Prabowo kalau tidak salah, di mana Mbah Yai Penadawo, ada seorang yang menolong gogor. Apa gogor itu? Seperti kucing, anak macan. Karena dia jatuh ditolong, dibawa pulang. Ya yang sokeh yang mana? Cuma saya dengar Mbah Yai Majid pernah begitu. Malam hari ada induknya datang seperti melempar satu ya kedebuk gitu, terus lari, ternyata kijang. Tidak lama lagi ada lagi, sampai 3 kali. Akhirnya ibu tadi yang menolong, iki lo anakmu, wes cukup, seperti itu. Anak-anakku, binatang saja masih peduli dengan anaknya, dengan ibunya. Di dunia hewan ada harimau yang luka, anak-anaknya datang mengerubuti, dijilat. Ini hewan tidak punya akal. Nah kalian gimana anak-anakku? Ibumu sakit, tidak pernah kita pedulikan. Ya Allah, sudahlah. Mari kita tobat sudah. Waktu sudah menunjukkan malam larut. Tobat ya sudah. Lain hari insya Allah akan lebih panjang. Sekarang sadari bahwa masih ada sepatu-sepatu durjana yang ada di dada kita. Hari ini seperti tiada apa-apa. Nanti kalau sudah sakaratul maut, itu baru terasa bahwa kita masih belum sampai kepada Allah. Ya, mari kita menjaga, mohon kepada Allah, memohonkan Allah kepada ibu bapak kita, keluarga kita, anak-anak kita, bangsa ini, dan jami'al alamin. Ikut di belakang beliau mu'alif selawat bagi dia. Mari yang tidak hafal membaca ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Doa mustajabah di tengah malam ini. Ini sudah jam 12 lebih, yang sungguh-sungguh semoga dijabah oleh Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita pejamkan mata kita. Kita rendungkan di hati kita. So pengerti Rasul di hadapan kita. Yang sungguh-sungguh. Siapa tahu kalau Allah malah mengampuni kita, meridhoi kita. Al-Fatihah. Mari hadir, gunakan hati, gunakan perasaan. Orang yang merasa dosa tentu akan ada rasa takut. Orang yang merasa salah, dia tidak akan berkutik. Ini dia hadapan Allah wa Rasulih yang maha mengetahui bahwa diri kita penuh dosa.
bahwa diri kita adalah orang yang berkhianat. Hanya air mata kerendahan min khasyatillah yang akan berubah segalanya karena Allah biiznillah. Monggo nggih renungkan sungguh-sungguh. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa abdati. Allahumma kama anta ahluh, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bakhril wahdah hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nukhissa wa la natakharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bihi ilmuka wa aqsau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalamtu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa ittarudda kuntu saksonalika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalabtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa ittarudda kuntu saksonalika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalabtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa ittarudda kuntu saksonalika. Hadirin, mari kita panggil asma beliau. Kita minta manggil yang sungguh-sungguh. Keraskan panggilanmu. Biarlah bumi At-Tahdib ini menjadi saksi. Ada pecinta-pecinta Rasul yang memanggil asmanya,
Mungkin walau gak direken kali Kanjeng Nabi karena penuh dosa. Teruskan ya anak-anakku, mungkin Kanjeng Nabi tidak hadir atau minggu. Jangan kecil hati. Pada dasarnya Nabimu itu sangat sayang kepada kalian. Panggil, suaramu keraskan, biar didengar oleh tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon di sekitar At-Tahtib. Biar getarannya sampai kepada dunia ini. Pesan dari At-Tahtib, pesan dari Mujadah Kubroh Remaja, getaran hati kita biar sampai ke Palestina, biar sampai ke penjuru dunia, biar sampai ke Arsy. Masih ada orang-orang yang mencintai Rasulullah dengan zauk. Masih ada orang-orang yang mencintai Kanjeng Nabi dengan rindu yang mendalam. Biar pesan ini, getaran ini sampai didengar oleh batu-batu di sekitar kita. Biar tahu sebagai saksi masih ada orang-orang yang berdosa, yang masih berani dengan ibu bapaknya, yang masih melakukan dosa-dosa besar, masih mencintai nabinya. Kalau itu kita lakukan, Rasul sangat menyayangi. Rasul tidak memperdulikan wajah kita seperti apa. Yang cantik-cantik nampak bagus. Kalau kita lihat sungguh-sungguh mungkin kepala itu ada tanduknya, kita tidak tahu. Coba renungkan, buka kopiah kita, buka surban kita, buka jilbab kita, katakan kepada Rasul, binatang-binatang mengikuti Mujadah Kubroh, menjerit menangis, mohon ampunan kepada Allah. Pasti Rasul akan memohonkan ampunan seperti apa yang disampaikan oleh beliau Romo Kiai Gus Nabhan tadi. Rasul pun masih memohonkan ampunan, bahkan lebih dari 70. Padahal kita bukan orang munafik, namun hanya orang yang penuh dosa. Panggil anak-anakku, kalian hari ini harus di depan. Panggil, getaranmu bisa sampai ke penjuru dunia. Sampaikan pesan perdamaian, sampaikan pesan kerendahan, sampaikan pesan kecintaan pada Rasul dengan getaran hati, melebihi kekuatan gelombang elektromagnet. Karena ini hati akan disampaikan oleh Allah sendiri. Mari hadirin, sambungkan orang tua kita yang kita sudah terlanjur berani, sekarang sudah tidak ada di alam dunia ini. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasul, bapak saya meninggal dunia ngorok dulu ya Rasul. Najaknya lama ya Rasul, karena dia tidak pernah sholat mencarikan uang kepadaku. Bapak saya sudah mati, matinya dalam keadaan menyedihkan. Tolong ya Rasul, ya Sayyid, ya Sayyid, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Sedangkan diri saya tadi berkaca di cermin gandeng, saya ngaji, saya berangkat bercermin nanti, sesungguhnya saya bukan manusia lagi ya Rasulullah, karena saya sudah terlalu banyak dosa. Tolong kami ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah. Ya Sayyidi, renungkan ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasul, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Tahukah kita, guru rohani senantiasa memikirkan muridnya. Murabbi yang kamil mukamil senantiasa memikirkan muridnya.
Cuma kita sebagai murid sombong, tidak pernah merasa dosa, malah memandang orang lain yang salah. Kita sombong, tidak pernah memandang diri kita salah. Ya Allah, berilah hidayah kami semua ya Allah. Mumpung belum meninggalkan dunia yang fana. Ya ayyuhal ghaus, alaika rabbini bi'izni wandur ilaih musilatil. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'izni wandur ilayya sayyidi musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi dollat wa dollat khilati fi baldati khudh biati ya sayyidi wal ummati. Hadirin, jujur saja, jujur, kita minta tangan kita diraih oleh Rasulullah. Jujur, tangan kita berbulu, hadirin hadirat. Jujur, diri kita busuk, ingin diraih tangannya oleh Rasul. Tidak mungkin si busuk diraih tangannya oleh Rasul. Lesan kita sering banyak ghibah, orang ghibah makan bangkai, lesannya busuk, tangannya busuk, kita minta diraih tangannya. Tapi jangan putus asa, kita datang kepada orang yang sangat mencintai umatnya. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'asalamihi dollat wa dollat khutbiyati ya sayyidi ya syafi'al khalqi habibah salatuhu alaika ma'asalamihi dollat wa dollat khilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati. Mari tangan kita sodorkan ke depan. Yakin Rasulullah akan meraih tangan kita. Walaupun kita busuk, walaupun tangan kita penuh luka karena dosa, husnudzon, Rasulullah menolong kita. Husnudzon, anak-anak kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuunkan, dimintakan kepada Allah oleh Rasulullah. Tangan kita ajukan ke depan. Biar Rasul yang bersalaman atau menangkap tangan kita. Raihlah tanganku ya Rasul, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi. Ya hadirin anak-anakku, andekan gorokan kita ini putus karena mengingat Allah, karena menyebut Rasul, tidak ada masalah, justru kita akan bahagia. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasul. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tahwahdina qarib alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wadil balda ya Allah, wafiatil mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wahadil balda ya Allah, wafiatil mujada ya Allah.
Allahumma barik fimah wa fiatil mujadah ya Allah, wa fiatil mujadatil kubra ya Allah, wa fiatil mujadatil kubra, wa fiatil mujadat, wa fiatil mujadatil kubra ya, wa fiatil mujadatil kubra ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Mari kita berdoa. Sadari yang berdoa ini, maaf, orang yang penuh dosa. Kita sadari orang yang berdoa ini adalah umat di akhir zaman. Kita sadari bahwa kita di sini semua adalah sama-sama senasib seperjuangan. Dolim, kufur, penuh dosa. Bawa perasaan itu sambil mengangkat tangan kita. Mari hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Baligh jami'al alamin nidana hada waj'al fi ta'siram baligh. Baligh jami'al alamin nidana hada waj'al fi ta'siram baligh. Baligh jami'al nidana hada waj'al fi ta'siram baligh. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli wa bil ijabati jadir. Mari nida fafirul adhani, kita getarkan ke penjuru dunia. Kenangan kita mungkin mujadah kubro yang akan datang kita sudah tidak bersama lagi. Artinya ini kenangan terakhir kita untuk jami'al alamin. Monggo fafiru ilallah, fafiru, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Demikian hadirin, semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri,
nanti nida 4 penjuru. Kalau kita yakin Rasul ada di sini, ketika kita baca sholawat, kalau kita yakin guru kita menunggu kita, menadroh kita di sini, ketika tasyaful dan istighosa ini dan nida 4 penjuru, kita tidak akan berani keluar. Sul adab kalau kita keluar, sedangkan orang-orang yang nolong kita, beliau di tengah-tengah kita. Yang di luar ikut nida 4 penjuru. Jangan bergeming dulu sebelum selesai. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa tarbiyah. Wa min ghazi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.